Pagi di Taiwan selalu datang lebih cepat bagi Sari. Jam dinding di kamar kecil itu belum menunjukkan pukul 5, tapi ia sudah terbangun. Bukan karena suara alarm, melainkan karena kebiasaan. Tubuhnya seperti sudah hafal kapan harus bangun, kapan harus bergerak, kapan harus menahan lelah. Di kamar sempit yang ia sewa bersama 2 TKW lain, Sari duduk sejenak di tepi ranjang, menarik nafas panjang, lalu memandang foto keluarga yang ditempel di dinding. Foto sederhana, dirinya, suami, dan rumah kecil di kampung. Sebentar lagi, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sudah hampir 7 tahun Sari bekerja di Taiwan. Tahun-tahun yang tidak pernah benar-benar mudah, tapi selalu ia jalani dengan satu keyakinan. Semua ini ada ujungnya. Setiap hari ia bekerja merawat seorang lansia, membersihkan rumah, memasak, dan memastikan semua kebutuhan majikannya terpenuhi. Tangannya sering pegal, punggungnya nyeri, tapi Sari jarang mengeluh. Ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah tabungan untuk masa depan. Di sela-sela kesibukan, pikirannya sering melayang ke rumah. Ia membayangkan dapur kecil yang dulu sering ia pakai memasak bersama suaminya, halaman sempit tempat mereka duduk sore hari, dan mobil sederhana yang dibeli dari hasil kerja keras mereka berdua sebelum ia berangkat ke luar negeri. Mobil itu bukan barang mewah, tapi menjadi simbol perjuangan mereka sebagai pasangan. Setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, Sari selalu menyempatkan diri menelepon suaminya. Kadang sambungan terputus-putus, kadang suara di seberang terdengar lelah, tapi Sari selalu tersenyum. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang cuaca Taiwan yang dingin, tentang rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Suaminya sering menjawab singkat, tapi Sari tidak pernah mempermasalahkan. Ia mengira itu wajar. Bukankah hidup di kampung juga tidak mudah? Bukankah suaminya juga pasti lelah mengurus rumah sendirian? Yang penting kamu jaga kesehatan, pesan suaminya suatu malam. Sari mengangguk, meski tahu suaminya tak bisa melihat. Iya, kamu juga. Uang bulan ini sudah aku kirim. Buat kebutuhan rumah saja, jangan macam-macam. Suaminya tertawa kecil. Tenang saja, semua aman. Kalimat itu selalu menenangkan hati Sari. Ia percaya penuh. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya untuk curiga. Baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga, dan ia memilih menjaganya sekuat tenaga. Hari-hari terus berlalu, tabungan Sari perlahan bertambah. Setiap kali membuka catatan keuangannya, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ia tahu uang itu murni hasil kerja kerasnya. Ia sering membayangkan kepulangannya nanti, pulang dengan wajah lelah tapi hati lega, disambut suami, lalu memulai hidup baru yang lebih tenang. Di sela-sela kesibukan, Sari sering duduk di dekat jendela, memandang jalanan Taiwan yang ramai. Ia merasa asing di negeri orang, tapi harapan membuatnya bertahan. Setiap rindu yang datang ia balut dengan doa. Setiap lelah yang menumpuk ia lipat dan simpan dalam-dalam. Bagi Sari, bekerja jauh dari rumah bukan tentang mencari kekayaan. Ia hanya ingin hidup yang lebih layak, rumah tangga yang utuh, dan masa depan yang tidak lagi penuh kekhawatiran. Ia yakin semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Di titik ini Sari belum tahu bahwa rumah yang ia rindukan perlahan berubah. Ia belum tahu bahwa kepercayaannya sedang diuji. Yang ia tahu hanya satu, ia harus kuat, karena harapan masih menunggu di ujung perjalanan. Dan dengan keyakinan itu, Sari kembali bangkit dari duduknya, mengenakan seragam kerja, dan melangkah keluar kamar, melanjutkan hari, membawa rindu, membawa harapan, tanpa menyadari badai yang diam-diam sedang menunggu di rumah. Hari-hari di Taiwan terasa berjalan lebih cepat sejak Sari mulai menghitung tanggal kepulangannya. Di kalender kecil yang tergantung di dinding kamar, beberapa hari sudah ia lingkari dengan pulpen merah. Setiap 1 hari berlalu, 1 garis ia coret perlahan. Bukan sekedar hitungan waktu, tapi hitungan harapan. Tidak lama lagi, katanya dalam hati setiap pagi. Di sela-sela bekerja, pikirannya semakin sering melayang ke rumah. Ia membayangkan pintu kayu yang akan ia buka pertama kali setelah bertahun-tahun. Membayangkan halaman rumah yang mungkin sedikit berdebu, tapi tetap terasa hangat. Dan tentu saja, mobil kecil yang dulu mereka beli bersama. Mobil yang menjadi saksi betapa susahnya hidup di awal pernikahan mereka. Dalam bayangan Sari, mobil itu masih terparkir rapi di depan rumah, menunggu ia pulang. Setiap kali lelah, bayangan itu menjadi penenang. Seolah semua rasa capek terbayar hanya dengan membayangkan kepulangan. Namun perlahan Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kejadian besar, bukan pertengkaran, hanya perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Suaminya kini jarang bercerita. Jika dulu ia selalu mendengar cerita tentang tetangga, tentang kondisi rumah, atau sekedar keluhan sehari-hari,
Kini percakapan mereka terasa singkat dan datar. Lagi sibuk, jawab suaminya suatu malam saat Sari bertanya kenapa jarang menelepon. Oh iya, Sari menjawab pelan. Ia tidak ingin terlihat menuntut. Kadang saat video call, suaminya terlihat terburu-buru. Sari sempat memperhatikan latar belakang yang berbeda, tapi ia memilih tidak bertanya. Ia takut pikirannya terlalu berlebihan. Bukankah wajar jika orang berubah setelah bertahun-tahun ditinggal? Sari berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia lebih memilih fokus pada rencana kepulangan. Ia mulai mengemas barang-barang kecil yang ingin dibawa pulang. Oleh-oleh sederhana, baju untuk keluarga, dan beberapa barang kenangan. Setiap lipatan pakaian selalu disertai doa, agar kepulangannya membawa kebahagiaan, bukan masalah. Suatu malam, saat menghitung tabungannya, Sari sempat tersenyum puas. Jumlahnya cukup untuk memulai hidup baru. Ia bahkan sempat membayangkan membuka usaha kecil di kampung, mungkin warung atau toko kelontong. Ia ingin segera hidup normal, tidak lagi terpisah jarak dan waktu dari keluarga. Ia kembali menelepon suaminya. Nanti aku pulang kita benahi rumah sedikit ya, kata Sari dengan suara penuh harap. Mobilnya masih bagus kan? Di seberang sana, suaminya terdiam beberapa detik. Tidak lama, tapi cukup membuat dada Sari terasa kosong sesaat. Masih, jawabnya akhirnya. Singkat, terlalu singkat. Sari tersenyum, meski hatinya sempat bergetar. Ia menepis perasaan aneh itu. Ia menuduh dirinya terlalu sensitif karena lelah dan rindu. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan menjelang pulang dengan prasangka yang belum tentu benar. Di tempat kerjanya, Sari sering mendengar cerita sesama TKW tentang masalah rumah tangga. Ada yang suaminya menikah lagi, ada yang uangnya habis tak jelas, ada pula yang pulang tanpa apa-apa. Setiap kali mendengar cerita itu, Sari selalu berkata dalam hati, itu tidak akan terjadi padaku. Ia percaya pada pernikahannya. Ia percaya pada janji yang dulu diucapkan bersama. Malam demi malam, Sari kembali menghitung hari. Semakin dekat dengan kepulangan, semakin besar pula harapannya. Namun di balik harapan itu, ada keganjilan kecil yang tak bisa sepenuhnya ia usir. Seperti angin tipis sebelum hujan, tidak terlihat, tapi terasa. Sari memilih diam, ia memilih percaya. Karena bagi Sari, pulang bukan hanya tentang kembali ke rumah, tapi tentang mempertahankan keyakinan bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Ia belum tahu bahwa janji yang menunggu kepulangan itu tidak sepenuhnya utuh. Ia hanya tahu, sebentar lagi ia akan pulang. Dan jawaban dari semua kegelisahan kecil itu akan menunggunya di sana. Pesawat yang membawa Sari akhirnya mendarat di tanah air. Saat kakinya menjejak bandara, dadanya terasa penuh oleh rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega, bahagia, dan lelah yang selama ini ia tahan. Ia menarik napas panjang, mencium udara yang terasa berbeda. Ini rumah. Ini yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Perjalanan menuju kampung halaman terasa lebih singkat dari yang ia bayangkan. Di dalam mobil sewaan, matanya tak henti memandang keluar jendela. Jalan-jalan kecil, warung pinggir jalan, dan pepohonan yang familiar membuat hatinya menghangat. Semua terlihat sama, seolah waktu tidak pernah bergerak. Saat mobil berhenti di depan rumah, Sari langsung menurunkan koper. Rumah itu masih berdiri seperti dulu. Catnya memang sedikit pudar, tapi bentuknya tak berubah. Pintu kayu yang sama, jendela yang sama. Namun ada satu hal yang langsung mencuri perhatiannya. Halaman depan terasa kosong. Tidak ada mobil. Sari berdiri beberapa detik, menatap halaman yang kini hanya diisi tanah dan beberapa pot tanaman. Ia mengedarkan pandangan, berharap mungkin mobil itu diparkir di tempat lain. Tapi semakin ia mencari, semakin jelas bahwa mobil itu memang tidak ada. Masuk dulu, kata suaminya singkat sambil membuka pintu. Sari mengangguk. Ia memaksakan senyum dan melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya juga terasa berbeda. Bukan berantakan, tapi terasa asing. Beberapa perabot berpindah tempat, beberapa barang tampak hilang. Sari mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia duduk di ruang tamu, meletakkan tasnya, lalu akhirnya memberanikan diri bertanya. Mobilnya diparkir di mana? Suaranya pelan, hati-hati. Suaminya tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur, mengambil minum, lalu baru berkata, dipinjam saudara, lagi dipakai. Jawaban itu terdengar ringan, terlalu ringan. Sari mengangguk lagi. Ia tidak ingin langsung bertanya lebih jauh. Ia baru saja pulang.
Ia tidak ingin kepulangan pertamanya diwarnai pertanyaan yang bisa berubah jadi pertengkaran. Malam itu, mereka makan bersama. Suaminya makan tanpa banyak bicara. Sari memperhatikan wajah di depannya. Wajah yang dulu selalu ia rindukan. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia tak tahu harus menyebutnya apa. Tatapan suaminya sering menghindar. Jawabannya pendek-pendek. "Capek ya di sana?" tanya suaminya akhirnya. "Iya," jawab Sari jujur. "Tapi senang bisa pulang." Suaminya hanya mengangguk. Di kamar, Sari membuka koper dan mulai mengeluarkan barang-barangnya. Setiap lipatan baju yang ia keluarkan membawa cerita panjang tentang rindu dan perjuangan. Ia menunggu suaminya bertanya, menunggu pelukan, menunggu rasa hangat yang dulu selalu ia bayangkan. Tapi semua terasa biasa saja. Terlalu biasa untuk sebuah pertemuan setelah bertahun-tahun terpisah. Malam semakin larut. Sari berbaring di tempat tidur yang sama seperti dulu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. "Mungkin aku hanya terlalu capek," katanya pada diri sendiri. "Besok semuanya akan terasa lebih baik." Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah, menyapu halaman, seolah ingin mengembalikan suasana lama. Saat berdiri di depan rumah, matanya kembali tertuju pada halaman kosong itu. Perasaan gelisah kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. "Mobilnya kapan pulang?" tanyanya lagi. Kali ini lebih lembut. Suaminya menghela napas. "Entahlah, nanti juga balik." Tidak ada penjelasan tambahan. Sari diam. Ia menelan semua pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Ia memilih percaya, atau setidaknya berpura-pura percaya. Ia tidak ingin terlihat curiga. Ia tidak ingin merusak ketenangan yang rapuh ini. Namun di dalam hatinya, ada perasaan asing yang terus mengganggu. Seperti tamu tak undang yang duduk diam di sudut ruangan. Ia mencoba menyingkirkannya, tapi rasa itu tetap ada. Pintu rumah memang terbuka lebar untuknya. Tapi entah kenapa, Sari merasa seperti baru saja masuk ke rumah orang lain. Rumah yang sama, tapi dengan suasana yang tak lagi ia kenali. Dan di tengah diamnya, Sari belum tahu bahwa kegelisahan kecil itu bukan tanpa alasan. Ia hanya tahu satu hal. Kepulangannya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kenyataan yang perlahan akan terungkap. Beberapa hari setelah kepulangannya, kegelisahan Sari tak juga meredah. Setiap pagi saat membuka pintu rumah, pandangannya selalu tertuju ke halaman kosong itu. Tidak ada mobil, tidak ada tanda-tanda akan kembali. Yang ada hanya tanah yang mulai mengeras dan pot tanaman yang terlihat seperti ditaruh asal-asalan, seolah ingin menutupi sesuatu. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama sebuah mobil bisa dipinjam tanpa kabar? Suatu siang, saat suaminya sedang mandi, Sari duduk di ruang tamu bersama seorang tetangga lama yang mampir. Mereka berbincang ringan, menanyakan kabar, dan saling tersenyum canggung. Hingga tanpa sengaja, tetangga itu melirik halaman depan. "Loh, mobilnya kok nggak kelihatan?" tanyanya polos. "Bukannya tahun lalu masih ada?" Sari tersenyum tipis. "Iya, lagi dipinjam saudara," jawabnya, mengulang kalimat yang sudah ia dengar beberapa kali. Tetangga itu mengangguk pelan, tapi raut wajahnya berubah sejenak. "Oh, kukira sudah dijual." Kalimat itu jatuh seperti benda berat di dada Sari. "Apa?" Suara Sari pelan, hampir tak terdengar. "Ah, mungkin aku salah dengar," ujar tetangga itu cepat, menyadari perubahan wajah Sari. "Maaf ya, Sar." Percakapan setelah itu terasa kabur. Sari hanya mengangguk, tersenyum seperlunya, sementara pikirannya penuh. Begitu tetangga itu pamit, Sari duduk terdiam. Tangannya gemetar, tapi ia masih berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma salah paham, katanya pada diri sendiri. Sore harinya, saat suaminya duduk menonton televisi, Sari akhirnya memberanikan diri bertanya. Kali ini tanpa senyum. "Mas, mobil itu sebenarnya kemana?" Suaminya terdiam. Tatapannya tak lagi menatap layar, tapi juga tak berani menatap Sari. "Sudah aku bilang, dipinjam," jawabnya. Kali ini terdengar tidak sabar. "Dipinjam siapa?" Sari menahan napas. "Berapa lama?" Suaminya menghela napas panjang. "Sari, kamu baru pulang. Jangan langsung ribut." Nada itu menusuk. Sari menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Aku cuma mau tahu yang sebenarnya." Sunyi menyelimuti ruang tamu. Televisi masih menyala, tapi tak ada yang memperhatikannya. Akhirnya, suaminya berkata pelan, "Mobil itu sudah dijual." Dunia Sari terasa berhenti.
Dijual? Ulangnya lirih. Kapan? Sudah lama. Jawab suaminya singkat. Sari merasa dadanya sesak. Kenapa kamu nggak bilang? Itu mobil kita. Aku ikut kerja bertahun-tahun buat itu. Suaminya mulai gelisah. Waktu itu butuh uang. Keadaan susah. Buat apa? Tanya Sari. Suaranya mulai bergetar. Buat kebutuhan. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Sari menatap wajah suaminya lama. Ada sesuatu yang tidak jujur di sana. Kebutuhan apa? Desaknya. Cerita mulai berubah. Awalnya soal biaya hidup, lalu soal utang. Lalu alasan lain yang tidak pernah sama. Setiap jawaban terasa seperti tambalan yang dipasang terburu-buru. Dan setiap tambalan itu semakin memperjelas satu hal. Suaminya berbohong. Air mata Sari akhirnya jatuh. Bukan karena mobil. Bukan karena uang. Tapi karena ia sadar, selama ini ia percaya pada seseorang yang memilih menyembunyikan kebenaran. Kamu tahu rasanya kerja di sana? Suara Sari pecah. Setiap hari aku tahan capek. Tahan rindu. Cuma supaya kita punya masa depan. Tapi kamu malah mengambil keputusan besar tanpa aku. Suaminya diam. Tidak meminta maaf. Tidak juga membela diri dengan jujur. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar. Ia memeluk lututnya. Menatap dinding kosong. Ingatannya kembali ke tahun-tahun di Taiwan. Hari-hari panjang yang ia lalui dengan keyakinan bahwa semua pengorbanan itu dijaga. Kini, keyakinan itu retak. Ia menyadari. Yang hilang bukan hanya mobil. Yang dijual bukan hanya benda. Tapi kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu pergi, rumah tangga tak lagi terasa aman. Di titik ini, Sari belum tahu seluruh kebenaran. Tapi hatinya sudah mulai bersiap menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Bab ini bukan akhir dari lukanya, melainkan awal dari runtuhnya sesuatu yang selama ini ia pertahankan dengan penuh cinta dan kesabaran. Kebenaran tidak datang sekaligus. Ia menetes pelan, tapi setiap tetesnya menusuk lebih dalam. Setelah pengakuan tentang mobil yang dijual, rumah terasa semakin sunyi. Sari dan suaminya lebih sering diam. Jika berbicara pun hanya soal hal-hal kecil. Namun di balik diam itu, pikiran Sari terus bekerja. Ada potongan-potongan yang tidak saling menyambung. Ada cerita yang terasa sengaja dihindari. Suatu sore, Sari pergi ke warung dekat rumah. Di sana, ia bertemu seorang perempuan yang tak asing. Perempuan itu tersenyum canggung saat melihat Sari, lalu buru-buru menunduk. Sari merasakan sesuatu yang ganjil, tapi memilih tidak bereaksi. Hingga pemilik warung tanpa sadar berbisik pelan, "Itu yang sering bareng suamimu." Kalimat itu seperti menghantam dada Sari. Ia pulang dengan langkah gemetar. Tangannya dingin, pikirannya kosong. Sesampainya di rumah, Sari duduk lama di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Waktu terasa berjalan lambat, seolah sengaja menguji kesabarannya. Saat pintu akhirnya terbuka, Sari berdiri. "Kita bicara," katanya singkat. Suaminya tampak terkejut, lalu menghela nafas. "Soal apa lagi?" "Perempuan itu," jawab Sari. Suaranya berusaha tetap tenang. "Yang sering kamu temui." Wajah suaminya berubah. "Siapa yang bilang?" Jadi benar, Sari menahan air mata. "Uang yang aku kirim tiap bulan, itu buat apa sebenarnya?" Suaminya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. "Kamu ini kebanyakan dengar omongan orang." Sari menggeleng. "Aku bukan bodoh. Ceritamu berubah-ubah. Mobil dijual diam-diam. Uang habis tanpa jelas. Sekarang ada perempuan lain. Aku berhak tahu." Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Akhirnya suaminya berkata dengan nada tinggi, "Terus kenapa kalau aku dekat sama orang lain? Kamu juga nggak ada di rumah bertahun-tahun." Kalimat itu menghancurkan Sari. "Aku pergi kerja buat kita." Suara Sari bergetar. "Buat rumah ini, buat masa depan kita." "Yaitu pilihan kamu," balas suaminya cepat. "Aku nggak pernah maksa." Sari terdiam. Ia merasa seperti ditarik mundur dari semua pengorbanan yang pernah ia lakukan. Seolah kerja kerasnya tak punya arti. Seolah semua itu salahnya sendiri. "Jadi aku yang salah?" tanya Sari lirih. "Aku yang salah karena percaya." Suaminya memalingkan wajah. "Kamu terlalu menuntut. Uang ya uang, sudah aku pakai seperlunya." Sari tertawa kecil, pahit. "Seperlunya buat kamu dan perempuan lain." Kata-kata itu membuat suaminya marah. Ia berdiri, suaranya meninggi. "Jangan drama. Kamu pikir aku hidup enak selama kamu di luar negeri. Aku juga punya kebutuhan." Sari merasa tubuhnya lemas. Ia duduk kembali.
Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena cara suaminya meremehkan perasaannya. Ia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga direndahkan sebagai manusia. Aku kerja jauh dari rumah, kata Sari di sela tangis. Aku tahan rindu, aku tahan capek, aku tahan dihina orang. Tapi di rumah sendiri, aku malah disalahkan. Tidak ada jawaban, tidak ada permintaan maaf. Di saat itu, Sari menyadari sesuatu yang selama ini luput ia lihat. Hubungan mereka tidak lagi setara. Keputusan besar diambil tanpa dirinya. Uang hasil keringatnya dianggap milik sepihak. Suaranya tidak dihitung. Harga dirinya tidak dipedulikan. Malam itu, Sari menangis dalam diam. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba memahami bagaimana cinta bisa berubah menjadi seperti ini. Ia merasa malu, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri, karena terlalu lama mengalah, terlalu lama percaya. Namun di balik rasa hancur itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan, kesadaran bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti ini, bahwa pengorbanannya tidak boleh dibalas dengan kebohongan. Bab ini menjadi titik terendah Sari, tapi dari titik inilah ia mulai belajar satu hal penting, harga diri tidak boleh dikorbankan, bahkan demi cinta yang pernah ia pertahankan mati-matian. Pagi itu, rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Udara di dalamnya pengap, seolah dinding-dinding menyimpan semua kata yang tak pernah terucap. Sari duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang ia siapkan semalaman. Isinya tidak banyak, beberapa potong pakaian, dompet, dan ponsel. Ia tidak membawa koper besar. Ia tidak tahu akan pergi berapa lama. Suaminya belum bangun, atau mungkin pura-pura tidur. Sari tidak ingin memastikan. Ia sudah terlalu lelah untuk menunggu penjelasan atau permintaan maaf yang tak kunjung datang. Hatinya sudah penuh, terlalu penuh untuk ditambah harapan yang kosong. Sebelum melangkah keluar kamar, Sari menoleh sekali lagi. Kamar itu pernah menjadi tempat ia menyusun mimpi. Kini hanya menyisakan rasa sesak. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa suara. Di luar rumah, pagi masih dingin. Langkah Sari terasa ringan, tapi dadanya berat. Ia berjalan menyusuri jalan kampung dengan kepala tertunduk. Beberapa tetangga melihatnya. Sebagian hanya menyapa singkat, sebagian berpura-pura tidak tahu. Sari tidak peduli. Yang ia rasakan hanya satu. Ia pulang, tapi tidak punya tempat untuk bersandar. Ia menumpang di rumah seorang kerabat jauh, seorang sepupu yang tinggal di ujung desa. Rumah itu sederhana, tapi pintunya terbuka tanpa banyak tanya. Sari disambut dengan senyum dan secangkir teh hangat. Tidak ada pertanyaan yang memaksa. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang, Sari merasa bisa bernapas. Malam pertama di rumah itu, Sari menangis tanpa suara. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Rasa gagal sebagai istri menghantam pikirannya bertubi-tubi. Apa aku kurang sabar? Apa aku terlalu lama pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa henti, menyalahkan dirinya sendiri. Ia teringat tahun-tahun di Taiwan, hari-hari panjang yang ia jalani dengan keyakinan bahwa ia sedang membangun sesuatu. Kini, semua terasa runtuh. Ia takut menghadapi masa depan tanpa rumah, tanpa pasangan, tanpa arah yang jelas. Keesokan harinya, Sari membantu di dapur, menyapu halaman, melakukan apa saja agar pikirannya tidak kosong. Kerabatnya tidak banyak bicara, hanya sesekali menatap Sari dengan iba. Tatapan itu membuat Sari semakin merasa kecil. Namun di tengah kesibukan itu, Sari mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya. Ia mengingat keberaniannya berangkat ke negeri orang, mengingat betapa ia bisa bertahan di tempat asing, bekerja tanpa keluarga, tanpa bahasa yang sama. Ia mengingat bahwa ia pernah kuat, sangat kuat. Sore itu, Sari duduk sendiri di teras. Angin berembus pelan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, sampai kapan aku akan terus mengalah? Ia menyadari selama ini ia selalu menurunkan suaranya agar rumah tangga terlihat tenang. Ia menelan kecewa agar hubungan tetap utuh. Ia mengorbankan harga diri demi menjaga perasaan orang lain. Dan hasilnya, ia justru kehilangan dirinya sendiri. Kesadaran itu datang pelan, tidak menghibur, tapi jujur. Sari tidak tiba-tiba menjadi kuat. Ia masih menangis di malam hari. Ia masih merasa takut saat memikirkan hari esok. Tapi kini, di balik kesedihan itu, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya diinjak. Pulang tanpa tempat bersandar memang menyakitkan, tapi untuk pertama kalinya, Sari menyadari bahwa satu-satunya tempat ia harus kembali adalah pada dirinya sendiri. Dan mungkin, dari situlah langkah baru akan dimulai.
Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah adalah hari-hari yang berat bagi Sari. Pagi datang tanpa tujuan yang jelas. Ia sering terbangun lebih awal, lalu duduk diam di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kini Sari tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Suatu pagi, ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan map berisi dokumen lama, paspor, kontrak kerja, sertifikat pelatihan, dan catatan-catatan kecil yang ia simpan sejak di Taiwan. Ia menyadari hidupnya tidak benar-benar berhenti. Ia masih punya pengalaman, masih punya kemampuan, dan yang terpenting, masih punya pilihan. Dengan langkah ragu, Sari mulai mengurus kembali dokumen-dokumen yang sempat terbengkalai. Ia pergi ke kantor desa untuk mengurus surat-surat, meski harus menahan rasa malu dan cemas. Setiap tanda tangan yang ia urus terasa seperti langkah kecil menuju kemandirian. Di sela proses itu, Sari bertemu dengan beberapa perempuan yang wajahnya terasa familiar. Mereka adalah mantan TKW juga. Percakapan ringan berubah menjadi curahan hati. Cerita-cerita mereka tidak jauh berbeda. Uang habis, suami berubah, rumah tangga retak. Untuk pertama kalinya, Sari merasa tidak sendirian. "Dulu aku juga ngerasa paling bodoh," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum pahit. "Tapi ternyata kita cuma terlalu percaya." Kalimat itu menenangkan Sari. Bukan karena menyenangkan, tapi karena jujur. Mereka mulai sering bertemu, bertukar informasi tentang pekerjaan, peluang usaha kecil, dan pelatihan keterampilan. Sari mulai melihat kemungkinan hidup yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Ia mencoba membantu di usaha kecil kerabatnya, belajar kembali berinteraksi dengan orang lain tanpa merasa rendah diri. Pelan-pelan, kepercayaan diri Sari mulai tumbuh. Ia belajar berkata tidak, ia belajar mengungkapkan pendapat tanpa meminta maaf. Hal-hal kecil tapi berarti besar baginya. Suatu sore Sari berdiri di depan cermin. Ia melihat wajah yang dulu sering ia sembunyikan karena lelah dan kecewa. Kini wajah itu masih menyimpan luka, tapi juga keteguhan. Ia tidak lagi bertanya kenapa ini terjadi padanya. Ia mulai bertanya, apa yang akan kulakukan selanjutnya. Dukungan dari sesama mantan TKW menjadi pegangan penting. Mereka saling menguatkan, bukan dengan janji manis, tapi dengan pengalaman nyata. Dari mereka, Sari belajar bahwa bangkit bukan berarti melupakan luka, melainkan berjalan meski luka itu masih ada. Bab ini menjadi titik balik Sari. Ia tidak lagi menunggu diselamatkan, ia berdiri, dengan langkah yang masih goyah, tapi arah yang jelas. Dari perempuan yang terluka, Sari berubah menjadi perempuan yang memilih jalannya sendiri. Dengan sadar, dengan keberanian, dan dengan harapan yang baru. Pagi itu, Sari bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi berat seperti hari-hari sebelumnya. Ia masih berada di rumah kerabatnya, di kamar kecil dengan jendela menghadap kebun, tapi hatinya terasa lebih lapang. Untuk pertama kalinya sejak pulang ke Indonesia, ia tidak bangun dengan rasa takut. Sari duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Tahun-tahun kerja di Taiwan, pengkhianatan yang ia temukan, luka yang membuatnya hampir kehilangan arah. Namun kini, semua itu terasa seperti bagian dari perjalanan, bukan beban yang harus ia pikul sendirian. Ia mengambil ponsel dan menatap layar cukup lama. Ada pesan dari suaminya yang belum ia buka sejak kemarin. Biasanya, pesan seperti itu akan membuat dadanya sesak. Tapi kali ini, Sari menarik napas panjang, lalu membukanya dengan tenang. Isinya singkat, tidak ada permintaan maaf. Hanya kalimat-kalimat yang terdengar seperti pembenaran. Dulu, Sari mungkin akan menangis membaca pesan itu. Dulu, ia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi pagi itu, Sari hanya menghela napas plesen. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun kuat. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan atau persetujuan suaminya untuk merasa berharga. Sari mematikan ponsel dan meletakkannya kembali. Ia bangkit, merapikan tempat tidur, lalu membantu kerabatnya di dapur. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah ia sudah berdamai dengan keputusan besar yang selama ini ia tunda. Siang hari, Sari duduk sendiri di teras. Angin berhembus lembut. Ia memandang langit dan tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Aku tidak kehilangan apapun." Mobil memang telah dijual. Uang memang habis tanpa jejak, tapi semua itu bukan jati dirinya. Yang hampir hilang justru harga dirinya, dan kini ia berhasil menjaganya. Ia memilih pergi bukan karena kalah, tapi karena sadar ia pantas dihormati.
Sari teringat kalimat yang pernah ia dengar dari sesama mantan TKW. Kita tidak pulang dengan tangan kosong kalau kita pulang dengan kesadaran. Saat itu, ia baru benar-benar memahaminya. Sore menjelang, Sari menuliskan rencana kecil di sebuah buku catatan. Tidak muluk-muluk, hanya langkah-langkah sederhana. Bekerja, menabung lagi, membangun hidup pelan-pelan. Ia tidak tahu persis kemana hidup akan membawanya. Tapi ia tahu satu hal, ia akan melangkah dengan pilihannya sendiri. Malam itu, Sari menutup hari dengan doa. Bukan doa agar masa lalu kembali, melainkan doa agar hatinya tetap kuat. Ia tidak meminta balasan atas luka yang ia terima. Ia hanya ingin bebas dari rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Di balik semua yang terjadi, ada kejutan emosional yang akhirnya ia rasakan. Kelegaan, bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas ketakutannya sendiri. Sari tersenyum dalam gelap. Ia tahu hidupnya belum selesai, tapi ia juga tahu, mulai hari ini, ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia melangkah ke babak baru dengan tenang, dengan kepala tegak, dan dengan keyakinan yang utuh. Karena kini ia paham, kehilangan terbesar bukanlah harta atau pasangan, melainkan kehilangan diri sendiri, dan itu adalah satu hal yang berhasil ia selamatkan.